Orang baik-baik mesti innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini mesti diwarisi dari generasi ke generasi terus sampai hari kiamat diisi oleh orang-orang salihun, orang-orang yang baik. Jangan biarkan dunia ini diambil oleh LGBT. Jangan biarkan dunia ini diambil oleh pemabuk, diambil oleh musyrik, menyembah berhala. Mesti diwariskan orang soleh, orang soleh, orang soleh, orang soleh. Jadi amat sangat keluar dari fitrah kalau ada orang sekarang tak mau punya anak. Nikah mau, punya anak tak mau. Saya tak mau punya anak. Nanti anak ini hanya akan menderita. Loh, siapa kamu yang mengatakan anakmu akan menderita? Memangnya dulu waktu kau lahir ke dunia ini ada jaminan dari bapakmu bahwa kau akan jadi orang kaya? Ada rupanya emakmu menjamin bahwa kau akan orang jadi terkenal, jadi pejabat. Mana ada jaminan? Kalau kau pun tak ada jaminan dulu, kenapa kau bisa menjamin generasi setelahmu? Ini jadi tren ini sekarang. Artis-artis tak mau punya anak, tak mau menikah, tak mau karena dunia akan kacau balau. Inilah musyrik di atas musyrik. Orang jahiliyah dulu musyrik menyembah berhala, la ta'uzza manat hubal jibti tagut nahab. Orang sekarang dia pula yang memutuskan generasi setelahnya. Seakan-akan dia yang paling berkuasa. Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Menikah, punya anak, lahir, berusaha, berikhtiar. Berapa di antara kita dulu yang lahir tak punya apa-apa? Bukan siapa-siapa, tapi hari ini kita lihat. Bahkan orang-orang yang berkata takut punya anak susah melarat, itu pun dulu hidupnya susah melarat. Tak ada bapaknya memberikan warisan apa-apa ke dia. Tapi begitu sekarang dia bahagia, malah dia takut pula mewariskan ketakutan. Mana Allah? Di mana Tuhanmu? Bukankah engkau beragama? Apalagi seorang muslim. Dia mesti meyakini wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada makhluk yang melata di atas muka bumi illa 'ala Allah rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Begitulah visi misi seorang muslim ketika dia berkeluarga. Yang keempat, man 'amila salihan, siapa yang beramal saleh, min dzakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia mukmin beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami berikan dia kehidupan yang baik. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang laki-laki sebelum dia menikah, dia sholat, dia zikir, dia baca Quran, selesai. Tapi setelah menikah ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo sholat, ayo puasa sunat, ayo zikir, ayo puasa. Begitu selesai akad nikah, di malam itu dia mulai sholat sunat, makmumnya jadi istrinya, dia doakan kepalanya. Dia membangunkan aiqadha ahlahu, dibangunkannya untuk sholat malam. Selangkah kakinya sudah masuk surga karena dia baca Quran, dia berzikir. Selangkah lagi kakinya sudah masuk ke neraka karena dibiarkannya istrinya tidak menutup aurat, tidak berhijab. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak perempuannya dibiarkannya keluar dengan laki-laki yang tak mahram, istrinya keluar membuka aurat, tidak menutup aurat. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan pada istrimu, wa banatika, pada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada semua perempuan yang beriman, yudinina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menurunkan jilbab, kain panjangnya. Dulu orang jahiliyah kainnya panjang tapi lehernya terbuka, betisnya terbuka. Yudinina, turunkan, leher tutup, alaihinna min jalabibihinna, kakinya tertutup. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi haid, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh nampak dari badannya illa hadza. Pesan Nabi kepada Asma binti Abi Bakar, yang boleh nampak ini wa hadza, dan telapak tangan. Dalam mazhab Syafi'i, zahiruha wa batinuha, ini dan ini boleh nampak, jadi pakai kain penutup. Jangan sampai sempit, walaupun tertutup tapi bentuknya nampak, jangan transparan. Jangan sampai menimbulkan perbuatan maksiat. Yadribna bi arjulihinna, membiarkan perempuan memakai gelang kaki waktu berjalan di atas tanah, dipukulkan ke tanah, berbunyi gemerincing kakinya. La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad, sehingga ada orang yang hatinya berpenyakit.
nafsu libido seksual sehingga rusak hati dan imannya gara-gara mendengar suara yang mendayu-dayu, lemah lembut, lemah gemulai, mendesah-desah itu. Begitu halusnya ajaran Islam. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin ila ma'azi mahramin. Tak boleh laki-laki dan perempuan berdua-duaan di satu tempat, tak ada orang lain. Tak ada istilah sudah seperti bapak saya, sudah seperti abang saya. Tidak ada. Jangan katakan kita lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang tidak mahram. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum. Ditusukkan kepalamu dengan paku dari api neraka lebih baik min antamus sayada mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak halal baginya. Apa salahnya kita ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyatukan dua makhluk yang berbeda ini. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Disatukannya kamu dengan ada perekatnya. Laki-laki karakternya berbeda, perempuan dengan lemah lembutnya, laki-laki dengan gagah perkasanya, laki-laki dengan jambang, dengan kumisnya, perempuan dengan kulit yang halusnya. Walaupun sama-sama makan telur ayam pun beda. Laki-laki telur ayam mata sapi, yang perempuan telur dadar. Kalau dia tidak saling mengalah, saling memahami, maka dalam Islam diajarkan wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Tapi lebih halus daripada itu mawaddah yang sifatnya fisik. Lebih putih, lebih cantik, lebih ganteng, lebih tinggi, lebih. Yang rahmah berkasih sayang. Kasih sayang kalau kita lihat ada sudah tua bisa berjalan kondangan bersama umur 60, 70, tertawa, tersenyum. Yang ada itu adalah rahmah, kasih sayang. Maka kalau kita jaga kasih sayang ini, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang itu disayang Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala, maka man fis sama, malaikat yang ada di langit memohonkan kasih sayang kepada Allah supaya yang di bumi dapat kasih sayang. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa kasih sayang, maka dia tidak disayang Allah Subhanahu wa taala. Mawaddah wa rahmah, itulah yang merekat, berawal dari kasih sayang. Kasihan berawal dari rasa kasihan. Orang kalau sudah sampai pada kasihan, mengasihi, mengasihani, maka insya Allah tidak sampai hati. Kenapa? Karena masih ada rasa kasih. Itulah yang membuat orang, dibuat Allah Subhanahu wa taala hati itu ada rasa kasih sayang. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan menurunkan kasih sayang kepadanya. Allah tak sayang kepadanya karena dia tak sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima, bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah bagaimana menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Tak bisa sendirian. Nabi Muhammad SAW ditolong oleh seorang laki-laki yang tua, Abu Bakar Siddiq. Anak muda perkasa, Umar bin Khattab. Anak muda yang kaya, Utsman bin Affan. Anak muda yang banyak uang, Utsman bin Affan. Anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Anak muda yang gagah perkasa, Khalid bin Walid. Anak muda yang tulus ikhlas, dialah Anas bin Malik. Tapi di sana ada seorang perempuan berperang, Nusaibah. Ada seorang perempuan yang luar biasa menyerahkan hartanya, jiwanya, nyawanya, Khadijah Al-Kubra. Ada seorang perempuan dengan kecerdasan akalnya, setengah agama ada pada kepalanya, Aisyatur Ridha. Maka padahal Nabi Muhammad itu bisa sendirian. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Selesai. Sendiri Nabi Muhammad bisa. Tapi kenapa mesti ada laki-laki, ada perempuan? Allah ingin menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang bekerja sama. Ada beberapa hal yang saya tidak bisa, tapi ustazah bisa mengajarkannya kepada ibu-ibu, ngajar tahsin. Saya tak bisa ngajar tahsin ke ibu-ibu. Kenapa? Saya laki-laki. Gimana saya mau menengok mulut ibu itu menyebutkan
fa, wow. Mana boleh saya tengok itu? Kami mau belajar tahsin Pak Ustadz. Beri kalian datang sama ustazah. Ada kajian khusus tahsin sama dia. Saya tak bisa. Tentang fikih perempuan. Nah, maka ustazah mengajarkan. Berbagi dakwah. Tapi kami kan bukan ustazah, Ustadz Somad. Kami ini bukan ustadz. Dalam hal apa? Dalam hal mendidik anak. Suaminya pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, siang, malam, keluar, lembur. Bagi-bagi. Sebetulnya porsi ini bapak, ibu, laki-laki lebih besar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kullukum ra'in, setiap kamu hai kepala rumah tangga laki-laki pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Kau akan ditanya, dituntut di hadapan Allah tentang istri dan anakmu. Lalu kemudian kau pesankan adinda, tolong didik, jaga anak-anak kita, rawat, ajarkan dia mengaji, pakaikan dia baju koko, sore-sore suruh dia ke masjid, malam Jumat suruh dia baca Al-Kahfi, dari maghrib ke isya jangan kau kasih nonton TV, matikan handphone, biarkan dia mengaji, subuh tolong bangunkan, pakaikan pakaian sekolah, berikan dia tunjuk ajar yang baik, jangan kau berpakaian yang tak senonoh, yang tak baik, jangan berkata-kata kasar. Kasih sayangi dia supaya dia mengasihi sayangi kita nanti setelah kita tua. Sebetulnya aku yang mendidik ini, tapi karena aku tak bisa, aku serahkan pada engkau beberapa waktu. Berbagi-bagi tugas. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, ngajak buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Kalau ini kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah terjaga, terpelihara. Saya ringkaskan pada 5 poin. Kalau ada ustadz lain mengajarkan 7, 10, 15 poin, ilmunya lebih banyak daripada saya. Saya menyampaikan 5 poin visi keluarga seorang muslim. Kalau bapaknya baik, ibunya baik, ketemu 2 orang baik, lahir anak yang baik-baik, maka keluarga kecil ini, masyarakat jadi baik, RT RW baik, kelurahan baik, kecamatan baik, kabupaten baik, provinsi baik, negara baik, umat Islam baik. Jadi teorinya kerucut terbalik, piramid terbalik. Masyarakat yang besar, kecil jadi person. Laki-laki baik, Abdullah, perempuan baik, Aminah, menikah melahirkan anak terpuji Muhammad SAW. Anak cucunya baik. Jadi teori sosiologinya sederhana. Kalau mau Indonesia menjadi baik, bapaknya mesti baik. Ibunya baik, anak-anaknya baik, lingkungannya baik, bertetangga baik, berkeluarga baik. Insya Allah arus besar baik. Itu sedang kita lihat sekarang. Jadi kalau ada orang mengatakan, zaman ini udah hancur Pak Ustadz. Bandingkan dengan zaman saya kecil dulu. Zaman saya kecil dulu tak begitu banyak tempat tahfiz Quran. Sekarang, rumah Quran, tahfiz Quran, pondok pesantren. Jadi kalau ada orang mengatakan zaman ini tidak semakin baik, memang betul perbuatan mungkar, maksiat, dosa banyak, tapi perbuatan baik juga banyak. La tasubud dahra, jangan kau caci zaman. Boleh jadi orang yang selalu mencaci zaman itu, andai dia hidup di zaman Nabi SAW, belum tentu dia ikut Nabi. Boleh jadi ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Kita bisa hidup sekarang, berusaha untuk baik, hijrah, ngaji. Yang dulu belum nikah, belum baik, kapan lagi masanya? Sekarang kan udah punya tanggung jawab. Sudah jadi suami, sudah jadi istri, berubahlah untuk baik. Tidak ada kata-kata terlambat. Berubah untuk baik. Dosa-dosa yang masa lalu diampunkan Allah SWT. Tutup auratmu. Mandi, taubat, hijrah, ngaji. Istighfar, minta ampun sama Allah, datang ke masjid, sholat berjamaah, pengajian, ngaji akidah, ngaji fikih, ngaji akhlak, ngaji tafsir, ngaji hadis. Bisa langsung, alhamdulillah. Tidak bisa langsung, kajian bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu kaji kita pada malam yang berbahagia ini. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.